64 tahun. Bersahabat dengan Lady Ibu Dada, di mana beliaulah yang pertama kali memperkenalkan saya tentang ini. Saya mempunyai penyakit osteoartritis. Pertama-tama saya mempunyai penyakit asma. Setelah itu dari kecil ya Bu, keturunan. Kemudian asma itu terus berlanjut dan dokter di sini juga ada dokter menyatakan bahwa asma tidak akan bisa sembuh, hanya bisa terkontrol. Itu pun dengan obat-obatan yang banyak dan ada efek sampingannya. Dengan berjalannya usia, tiba-tiba lutut saya mengalami kesakitan yang luar biasa. Saya sudah berobat seiring dengan perjalanan mendampingi suami waktu dinas. Dokter di mana suami saya dinas, jadi mengenai kaki saya itu juga mengenai asma. Akhirnya sampai ke Singapura. Jadi saya pasien dari dokter spesialis ahli artritis. Beliau juga ahli dalam alergi, jadi pas dengan asma saya. Asalnya waktu kaki saya sakit, sampai saya sudah ke alternatif juga, segala macam alternatif yang dikumpulin lah, yang dan sebagainya lah. Menderita sekali waktu itu, karena kaki itu bukan saja sakit, mula-mula tulang saya sakit semua. Sehingga kalau turun dari tempat tidur, saya pernah sampai merangkak. Kemudian turun dari mobil, kalau misalnya lama duduk di mobil atau lama duduk di mana saja, seperti jongkok. Waktu umur saya masih di bawah 60 tahun. Waduh, udah asma ditambah pakai begini lagi kan, sakit kaki. Artinya saya sudah berobat kemana-mana. Dokter pun, bahkan dokter ahli jantung, maksudnya spesialis jantung dan dokter kepresidenan. Waktu itu saya sempat asma saya kambuh dan saya tiba-tiba sakit kaki itu. Dokter bilang kenapa ya bisa begini. Dia lempar ke dokter kandung, dilempar lagi ke dokter kandung dan mungkin saya mau menopause. Sebelumnya saya waktu sakit asma 8 kali saya masuk ICU. Jadi saya alhamdulillah bisa kembali seperti ini. Alhamdulillah. Itu waktu sakit asma, belum waktu sakit kaki. Jadi saya berpikir sudahlah asma nggak bisa sembuh, pakai ditambah sakit tulang-tulang juga. Yang akhirnya di depan dokter yang di Singapura itu, saya sampai jongkok. Saya sampai menjadi dokter, saya tidak bisa berdiri lagi. Sudah sulit. Akhirnya di kalau kandungan itu apa ya? Ya, diperiksa seluruh jantung saya, ditimbang tulang, diperiksa di dalam tulang, sum-sum dan sebagainya. Akhirnya dimasukin yang seperti Ibu Suryono sampaikan, seperti cairan berwarna kuning, tapi dalam keadaan dus lokal di lutut. Nah, diperlihatkan. Jadi saya tidak bisa, yang pernah tidak bisa begini. Terus akhirnya beliau bilang, dokter itu bilang, coba sekarang untuk pelan-pelan berdiri, jalan. Itu alhamdulillah bisa kembali. Tapi itu ada jangka waktu. Saya bisa menyuntik itu hanya di dalam kurun waktu 3 kali. Setelah itu tidak bisa lagi. Nah setelah itu saya apa lagi? Yaitu hanya bisa minum obat seumur hidup waktu itu. Jadi saya setiap 3 bulan harus berangkat ke klinik ke Singapura, bertemu dokter itu tanya, dilihat dari TV sudah sampai di mana apa sakit saya itu. Terakhir beliau cuma bilang, sebelum saya ketemu rutin ini, beliau cuma bilang berat badan kamu menurun. Waduh, di sini saya mulai, karena semakin tua dulu berat badan saya cuma 48 kilo dan sekarang 78. Saya salahkan dokternya. Dokter kok yang salah, pasti dari obat-obatan yang dokter kasih untuk obat asma saya. Saya sengaja ganggu. Wah ya. Tidak, saya berikan obat untuk kamu tuh yang terbaik dan sebagainya. Kamu boleh katanya periksa kalau kamu ada teman di laboratorium. Buktinya saya jadi gemuk. Akhirnya saya, dokter jangan marah, saya bilang gitu. Maksud saya, dulu saya sakit-sakitan. Saya asma, tidak boro-boro untuk makan, berbicaranya sulit. Buka kulkas saya sesak napas, pegal dingin saya batuk, saya bilang boro-boro saya mau makan. Nah sekarang dokter kasih, tapi obat berbentuk obat yang harus khusus saya minum. Enak makan saya jadi enak dan saya jadi berat. Nah sekarang dokter sendiri nggak bisa. Dokter kasih saya obat saja, saya bilang untuk menurunkan berat badan saya. Tidak mau, dokternya bilang. Kalau saya bisa bikin itu, pasien saya akan sampai lapangan ya. Kamu sendiri. Aduh dokter, usia saya segini, suami saya sudah pensiun, saya ingin menikmati itu.
makin tua makin bahagia, saya bilang gitu. Kalau umur kan gimana tua atau saya pasrah. Cuman kalau hidup itu, saya ingin senang sekarang dokter. Terus kebetulan saya di usia yang sudah setua ini, hobi saya traveling. Dulu waktu suami saya dinas, Bu Susi tahu, Ibu Dadang juga tahu, kita penuh dengan aturan, tidak bisa berangkat begitu saja. Sekarang kan anak-anak sudah besar, sudah santai, tidak ada organisasi, jadi kapan waktu asal sehat bisa pergi. Tapi dengan kaki saya yang sakit ini saya tidak bisa pergi. Masa saya harus dorong-dorong. Nah kemudian obat terus saya minum, tapi itu harus dari 3 bulan saya 6 bulan sekali. Dokter akan bisa terus. Dengan adanya corona ini, sudah hampir 6 bulan lebih saya tidak periksa. Akhirnya jumpa Bu Susi, sahabat saya. Beliau sampai pakai tongkat. Aku tuh, saya kan, aku sudah sakit ini datang pakai tongkat. Ya Sus, gimana ya? Seiring perjalanan waktu, dia sedang berjalan, diucapkan kebetulan, senang berkawan, senang bersosialisasi. Sus, kakimu kok sekarang bagus, saya bilang. Terus nggak pakai tongkat lagi, ya kan sini. Aku ada obat. Tapi nanti ya, kalau kita sibuk, saya panggil lagi. Sus, obat itu pelan-pelan dikasih tahu. Maaf, dia bilang gitu kan. Tapi kalau bisa sembuh ya nggak apa-apa lah. Kita sekarang tidak branded lagi, tidak beli tas mahal, tidak beli pokoknya tidak beli tas mahal atau apa-apa yang branded lah. Sekarang kita pengen sehat, paling-paling ada dana-dana sedikit ya paling untuk jalan-jalan. Dan saya sekarang dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, kaki tidak sakit, bisa lari, bisa bertanding, bisa naik turun berkat mungkin.